Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama manjatkan puji syukur pada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita diberikan taufik berupa kemudahan bisa kembali hadir di majelis ilmu di kajian intensif pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul, yang kali ini insyaallah kita masuk di pembahasan seputar syafaat, yakni syafaat pada hari kiamat. Dan sebelumnya insyaallah taala kita akan terlebih dahulu membahas seputar aqwal mukhalafah, pendapat-pendapat menyimpang seputar an-nar, yaitu seputar neraka. Selanjutnya salawat dan salam dilimpahkan, curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mu'alif rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ma'ariju Al-Qabul ketika membahas tentang surga dan neraka sebagaimana telah disampaikan di dua pertemuan yang telah lalu, maka beliau membawakan aqwal, pendapat menyimpang dalam bab an-nar. Pertama, maqalathu al-yahudu finnar, perkataan kaum Yahudi mengenai neraka, pemahaman Yahudi terhadap neraka. Qalatil yahudu qabbahahumullahu, Yahudi berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka, innan nara yadkhuluha qaumun minal kuffar wa yakhrujuna minha ba'da ayyamin. Kata mereka, konsep pemahaman mereka terhadap neraka, an-nar, neraka, yadkhuluha qaumun minal kuffar, orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka, wa yakhrujuna minha, kemudian mereka akan kembali darinya, yakni dari neraka, ba'da ayyamin, hanya beberapa hari saja mereka tinggal di dalam neraka. Jadi orang Yahudi memahami bahwa benar orang kafir itu akan masuk neraka. Hanya saja mereka mengatakan, meyakini bahwa orang kafir tersebut tinggal di neraka hanya beberapa hari saja, hanya beberapa saat saja. Sedangkan ingat bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait hal ini, yakni orang kafir apabila mereka telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni asli dari neraka,
sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hum bikharijina minha. Mereka tidak akan pernah keluar darinya, yakni dari neraka. Karena dianggap sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim yang telah disebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu darul khabith mahad. Neraka adalah kampung orang-orang yang makhluk Allah buruk, tidak ada sedikit pun kebaikan. Ya, dan ini sudah disampaikan ya. Di mana manusia di dunia ini terbagi menjadi 3. Thayyibun mahad, yakni apa? Baik murni. Maka tempat kembalinya di mana? Surga. Yang kedua adalah khabithun mahad. Artinya adalah apa? Jelek atau buruk, betul-betul buruk, tidak ada sedikit pun kebaikan. Siapa mereka? Oh, mereka orang-orang kafir. Karena kebaikan-kebaikan yang ada, yang pernah dahulu mereka lakukan di dunia itu, Allah berikan perumpamaan seperti apa? Seperti apa? Karomadin. Yani seperti debu atau tanah di atas batu kemudian tertiup angin. Tersisa tidak? Tidak. Atau seperti apa? Fata morgana. Dikira dari kejauhan seperti ada air, ternyata setelah dari dekat tidak ada. Secara kasat mata pandangan manusia itu adalah kebaikan, tapi ternyata di hadapan Allah perbuatan mereka itu tidak dianggap sebagai kebaikan. Karena sejatinya syarat diterima satu amalan itu pertama apa? Ini dia, nanti kembali ke sini konsepnya. Kembali lagi konsepnya kepada syarat diterimanya ibadah. Pertama ikhlas, yakni lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu mutaba'ah. Ma mana'uhum an tuqbala nafaqatuhum. Tidak ada yang menghalangi kebaikan-kebaikan mereka, nafkah-nafkah mereka, illa annahum kafaru billah, kecuali disebabkan karena mereka kafir kepada Allah. Tuh. Jadi habaan mansura. Habaan mansura. Seperti apa misalnya? Sudah hilang. Ada juga manusia itu kelompok ketiga adalah apa? Thayyibun, baik, akan tetapi yushawwibhu al-khabath, bercampur dengan keburukan. Bercampur dengan keburukan. Yahudi memahami bahwa orang kafir yang masuk ke dalam neraka memang masuk mereka ke dalam neraka hanya saja ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Tsumma yakhlufuhum akhurun, kemudian nanti berganti dengan yang lainnya, orang kafir yang lainnya. Ini keluar, silih berganti nanti. Yang lain masuk. Kemudian setelah itu ini keluar, yang lain masuk, terus begitu. Kama qasallahu ta'ala dzalika anhum fi suratil Baqarah, sebagaimana Allah sebutkan mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, yakni Yahudi, berkatalah Yahudi, lan tamassana an-naru, neraka tidak akan pernah menyentuh kami illa kecuali ayyaman ma'dudah, hari-hari yang terhitung. Hari-hari terhitung. Antum lihat, coba ketika berbicara tentang ayyaman ma'dudat, ini surat apa? Mengenai tentang apa? Tentang puasa. Hari-hari yang terhitung. Hari-hari terhitung. Tuh.
Jadi mereka mengatakan bahwa neraka tidak akan pernah menyentuh kami kecuali hari-hari, hanya beberapa hari saja, beberapa saja. Setelah itu mereka keluar. Tsumma radda dzalika 'alaihim biqaulihi ta'ala, kemudian Allah bantah mereka dalam lanjutan ayat. Lanjutan ayat dari 80 sampai 82. Qul atakhadtum indallahi ahadan, sampaikan kepada mereka, apakah kalian telah membuat perjanjian dengan Allah? Sampai berani mengatakan demikian. Padahal ketika berbicara tentang syafaat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapapun tidak akan mendapatkan syafaat ataupun memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang memiliki ikatan perjanjian. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan ada yang memiliki syafaat, menerima dan memberikan syafaat, kecuali bagi siapa yang telah menjadikan apa? Memiliki perjanjian ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahdan yang dimaksud adalah apa? Ikatan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul atakhadtum indallahi ahda?" Apakah kalian telah membuat perjanjian dengan Allah? Falan yukhlifallahu ahda. Jika benar kalian sudah mengikat perjanjian dengan Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah mengingkari terhadap janjinya. Nah, lanjutkan lihat. Makanya kalau dilihat, kita baca di mushaf kita itu ada lam di atas, la. Nggak boleh berhenti di situ. Ini kaidahnya berarti. Al-waqfu wal wasal. Ini wasal berarti harus disambung. Tidak boleh berhenti di situ. Karena nanti maknanya am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau justru kalian mengatakan sesuatu di hadapan Allah ma la ta'lamun, tentang sesuatu yang kalian tidak tahu. Bisa dipahami, Pak? Jadi saya bacakan dari awal ya. Qul atakhadtum indallahi ahada. Apakah kalian telah menjadikan perjanjian dengan Allah? Sudahkah kalian membuat perjanjian dengan Allah? Karena sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari terhadap janjinya. Atau justru kalian mengatakan sesuatu kepada Allah yang justru kalian tidak tahu apa-apa. Jahil, bodoh. Dan ini sumbernya. Mereka tidak tahu tentang hakikat hari kiamat. Kenapa mereka bodoh, jahil? Kenapa kira-kira? Nah, ini sudah disampaikan kemarin. Sebab pengingkaran mereka terhadap hari kiamat. Zaman ladina kafaru alla yub'atsu. Mereka menganggap bahwa yakni orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Sebab pengingkaran ini melahirkan kebodohan-kebodohan. Jadi hadirin rahimakumullah, hati-hati. Bisa jadi banyak sebab kebodohan itu. Salah satunya sebab kebodohan itu adalah pengingkaran. Pecis Yahudi, orang-orang kafir. Kenapa bodoh mereka tentang syariat? Kenapa? Karena memang dari awal juga sudah nolak. Maka hati-hati. Ini pelajaran besar bagi kita sebagai kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu. Hati-hati. Ya. Bisa jadi kejahilan kita itu disebabkan karena apa? Ini waliyadzubillah, bisa jadi pengingkaran, kebodohan itu bisa jadi lahir disebabkan karena penolakan kita, bisa jadi. Waliyadzubillah. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Tentu siapapun, man, lihat kalimatnya nakirah umum. Siapapun yang melakukan sayyi'atan, keburukan, wa hatat bihi khati'atuhu, dalam keadaan kesalahan keburukan tersebut itu meliputi dia, al-kufru mahad, al-khabithun mahad, buruk. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Allah bantah langsung. Lihat lanjutan ayat, walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
maka mereka itu adalah para penghuni surga, ahli surga, hum fiha khalidun, mereka abadi kekal di dalamnya. Sebagaimana telah disampaikan, apabila disebutkan neraka, maka datang setelahnya apa? Surga. Ketika disebutkan penghuni-penghuni neraka, maka datang setelahnya penghuni-penghuni surga. Terus demikian pula sebaliknya. Di ayat yang lain juga demikian, surah Ali Imran ayat 24-25. Ali Imran ayat 24-25. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mereka mengatakan tidak akan menyentuh neraka, tidak akan menyentuh kami kecuali hari-hari beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum li yaumin la raiba fihi wa wafiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Baik. Kemudian terakhir kita hadis Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lamma futihat Khaybar, di saat futihat diberikan kemenangan perang Khaybar, uhdiyat li Rasulillah syatun fiha sammun. Rasulullah diberikan hadiah berupa syatun, kambing, domba. Domba apa? Ya semacam kambing guling begitu. Ternyata dan Rasulullah SAW itu bagian kambing yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah apa? Lengan bagian kanan. Ya, lengan bagian kanan. Di sebagian redaksi, riwayat. Rasulullah SAW, dan itu dikenal oleh para sahabat. Rasulullah SAW memberikan hadiah berupa kambing. Ternyata sudah diracuni. Faqala Rasulullah, ijma'u li man kana hahuna minal yahud. Kata Rasulullah, kumpulkan seluruh kaum Yahudi sini. Fajama'u lahu, maka kaum Yahudi pun seluruh berkumpul. Faqala, kata Rasulullah, inni sa'ilukum an syai'in, aku hendak bertanya kepada kalian, fahal antum sadiqiyya anhu, apakah kalian akan membenarkanku, mempercayaiku? Kata Yahudi apa? Qalu na'am ya Abul Qasim. Benar, pasti kami akan mempercayaimu, wahai Abu Qasim. Yahudi loh. Faqala lahum Rasulullah, kata Rasulullah, man abukum? Siapa bapak-bapak kalian? Qalu abuna fulanun. Mereka berkata, ayah kami, nenek moyang kami adalah fulan, fulan, fulan. Disebutkan. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah, kadzabtum. Bohong kalian. Nama orang tua kalian, nenek moyang kalian bukan itu. Wahyu ya. Wahyu yang seperti ini. Bal abukum fulanun. Ayah kalian, orang tua kalian, nenek moyang kalian fulan, fulan, fulan. Sebutkan Rasul. Faqalu, barulah mereka mengakui, qalu saddaqta wa barirta, engkau benar. Mereka benarkan tuh. Faqala Rasulullah SAW, hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu? Apakah kalian akan membenarkanku jika aku tanya sesuatu dari kalian? Faqalu na'am ya Abul Qasim. Wa in kadzdzabnaka, apabila kami berdusta kepadamu, arabta kadzibana, maka engkau tahu kedustaan kami. Kata Yahudi ya. Paham ya Bapak? Kama araftahu li abina, sebagaimana engkau tahu, telah mengetahui nenek moyang kami, nama nenek moyang kami. Kata Rasulullah SAW, ya, man ahlun nar, siapakah penghuni neraka? Faqalu nakunu fiha yasiran, kata mereka, kami tapi sebentar. Siapakah penghuni neraka? Kata Yahudi, kami fiha yasiran, summa kemudian takhlufunana, kemudian silih berganti keluar berarti. Faqala lahum Rasulullah, kata Rasulullah, ikhsa'u fiha, tinggallah kalian di situ. Wallahi, demi Allah, la nukhlifukum fiha abada, tidak ada yang ganti itu, tidak akan ada pergantian di situ. Kalian tinggal di sana abada, selamanya. Yahudi ini.
Tsumma qala lahum. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mengatakan, apakah kalian akan membenarkanku jika aku bertanya sesuatu kepada kalian? Qalu na'am, iya. Hal ja'altum fiyya hadhihi syati summan? Apakah engkau meletakkan racun dalam kambing ini? Lihat subhanallah, ini wahyu ya, kabarkan. Faqalu, kata mereka, na'am, benar. Faqala ma hamalakum ala dalika? Kenapa kalian melakukan itu? Apa tujuan kalian? Faqalu, mereka berkata, aradna in kunta kadzaban nastarihu. Yang kami inginkan, jika engkau pendusta, maka jika engkau mati, perkata mereka, maka kami beristirahat. Risalah kenabian. Karena Rasulullah SAW adalah hamba dan utusan Allah. Jika engkau dusta, mengaku-ngaku bahwa engkau adalah utusan Allah, maka kami istirahat darimu. Wa in kunta nabiyan, jika benar engkau adalah nabi, rasul utusan Allah, lam yadurruka, maka hal yang kayak begini tidak akan membahayakanmu. Jadi Rasulullah dites. Subhanallah. Rasulullah apa? Dites gitu. Kerasulan, kenabian Rasul dites oleh siapa? Yahudi, waliyadzubillah. La'natullah ya. Demikian. Ini lihat bagaimana dahsyatnya perjuangan siapa? Rasulullah SAW. Nggak akan ada setelah beliau SAW yang akan menghadapi persis seperti ini. Bukan main di tesnya. Luar biasa. Ibnu Arabi mengatakan, nah ini pemahaman Yahudi. Jadi Yahudi memahami neraka itu apa? Masuk neraka ini sebentar saja, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak demikian. Ibnu Arabi, Imamul Ittihad, yang ateis. Ittihad. Zindiq, mulhid. Inna ahlaha yu'adzabuna fiha thumma tanqalibu tabi'atuhum wa tabqa tabi'atan nar. Mereka disiksa, orang kafir disiksa di dalam neraka, kemudian nanti berubah karakter dan sifat mereka itu menjadi persis seperti penciptaan neraka, sehingga mereka tidak akan merasakan apapun karena jiwa mereka sudah menyatu dengan apa? Neraka. Bisa dipahami? Ibnu Arabi itu ateis. Jadi kalau manusia sudah dimasukkan ke dalam neraka kemudian sudah bersatu, maka dia sudah menyatu, berubah menjadi apa? Neraka menjadi api, sehingga mereka tidak akan merasakan apapun. Ibnu Arabi, ateis, mulhid. Jahm bin Safwan, Jahmiyah, mengatakan surga dan neraka itu fana, karena dikatakan surga dan neraka itu hadisatani, karena baru. Wa ma thabata hudutsuhu istahala baqahu, sesuatu yang baru mustahil abadi, kata mereka. Mereka menafikan apa? Al-amru, fi'il, perbuatan Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Jahmiyah menolak seluruh sifat-sifat Allah. Karena kalau seandainya Allah memiliki sifat, maka itu sama dengan makhluk, kata mereka. Bisa dipahami ya? Sedangkan kekalnya abadinya neraka dan surga atas apa? Kehendak Allah. Ini sifat. Benar? Atas dasar inilah maka mereka menafikan keabadian, kekekalan dari surga serta neraka. Kenapa? Karena jika surga dan neraka itu apa? Abadi disebabkan karena kehendak Allah, sedangkan tadi ingat kaidah mereka, kehendak Allah itu tidak punya sifat, karena yang memiliki sifat itu adalah makhluk. Dasar mereka laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah apapun, titik. Padahal Allah melanjutkan ayat kan,
wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal apapun dengan Allah. Titik udah mereka. Lah, berarti kalau memiliki sifat berarti maknanya apa? Seperti makhluk. Nah, dari situ tuh. Jadi bangunan apa pemahaman Jahmiyah itu. Demikian pula Mu'tazilah seperti itu. Wallahu taala ala wa ta'ala. Tuh. Hampir mirip dengan Mu'tazilah, Qadariyah juga demikian. Jadi surga dan neraka itu perkara yang baru, nanti pas hari kiamat saja. Tidak seperti apa yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana telah disampaikan. Wallahu taala a'lam. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di tema bahasan kita, yakni asy-syafa'at, dan jika melihat dari kitab Ma'arij al-Qabul menjadi pembahasan akhir di pembahasan kandungan iman terhadap hari kiamat. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun fi ayati syafa'ati wa hadithiha wal maqamil mahmudah. Pembahasan seputar ayat-ayat syafaat serta hadis-hadis ayat hadis mengenai syafaat dan juga maqam mahmudah, kedudukan terpuji. Qala al-muallifu kadalahu syafa'atul uzma kama qad khassahu Allahu biha taqarruma. Demikian pula syafa'atul uzma lahu untuknya, yakni untuk Rasulullah. Syafa'atul uzma itu untuk Rasulullah. Kama qad khassahu Allahu biha, sebagaimana Allah telah mengkhususkannya. Takarruma sebagai bentuk takarruma, takrim, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di idnillahi la kama yara. Setelah mendapatkan izin Allah, baik pemberi syafaat ataupun penerima syafaat. Setelah mendapatkan izin dari siapa? Allah. Baik pemberi syafaat ataupun penerima syafaat. Jadi terikat dengan izin Allah. Atau istilahnya izin Allah terhadap pemberi syafaat dan ridha Allah terhadap penerima syafaat. Dua syarat mutlak seseorang itu mendapatkan serta memberikan syafaat, izin dan ridho. Landasan dalilnya nanti insyaallah sampaikan. La kama yara kullu kuburiyin 'ala Allah iftara. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh kuburi. Para penyembah apa? Kubur. 'Ala Allahi iftara. Baik, kita masuk di paparan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir bin Abdullah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Ada 5 perkara tidak pernah diberikan siapapun sebelumku. Ini pertama adalah nusirtu birra'bi masirata syahrin. Pertama adalah nusirtu, aku ditolong dengan ini ra'b, ketakutan, perjalanan 1 bulan di hati musuh. Jadi orang kafir sebelum terjadinya pertempuran 1 bulan perjalanan itu mereka sudah apa? Sudah gentar dari kaum muslimin. Ini pertama. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, telah dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Siapapun yang datang kepadanya sholat dari umatku, maka sholatlah dia.
Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaimu, telah dihalalkan ghanimah. Yang keempat, wa utitus syafa'ata, ini yang jadi syahid, dan aku telah diberikan syafaat. Salah satunya syafaatul uzma, yakni di mauqif. Yang kelima, khususiyah keistimewaan Nabi, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi amatan. Nabi dahulu diutus kepada kaumnya. Nabi dahulu diutus kepada kaumnya. Wa bu'istu ila nasi amatan, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Di redaksi yang lain, ya, sebagaimana riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fi ummatihi, setiap nabi telah diberikan doa. Telah diberikan apa? Doa, kesempatan untuk berdoa, ya, kesempatan untuk berdoa bagi umatnya. Apa bisa dipahami, Pak? Setiap nabi telah diberikan kesempatan untuk berdoa untuk umatnya, mendoakan umatnya. Qad da'a biha fi ummatihi, dan semuanya telah apa? Telah didoakan. Maksudnya telah dilaksanakan. Jadi telah mendoakan terhadap umatnya. Wa khaba'tu da'wati, jadi setiap nabi dikasih jatah oleh Allah satu doa, diijabah. Dan doa tersebut itu semua nabi sudah disampaikan untuk siapa? Umatnya. Wa khaba'tu da'wati, dan aku simpan doaku, kata Rasulullah, dan aku simpan, aku sembunyikan doaku, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat untuk umatku pada hari qiyamah. Sekali lagi, setiap nabi memiliki doa dan mereka telah mendoakan kepada umatnya. Sedangkan aku sembunyikan doa tersebut untuk umatku pada hari kiamat sebagai apa? Syafaat. Tuh. Subhanallah, ya. Di redaksi Abu Hurairah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Di redaksi Abu Hurairah, ya, hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari juga ada. Setiap nabi tergesa-gesa terhadap doa tersebut, sedangkan aku sembunyikan, tunda nanti pada hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah, kata Rasulullah. Ini lanjutan, fahiya, maka doa tersebut nailatun, akan dapat insyaallah atas izin Allah, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, siapa yang wafat mati dari umatku dalam keadaan sedikit pun tidak syirik kepada Allah. Jadi sekali lagi, pahiyana ilatun, doa tersebut pasti akan didapatkan insya Allah bagi siapa? Man mata, siapa yang wafat, min ummati, dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada siapa? Allah. Baik. Riwayat Imam Muslim. Kita baca ya hadisnya. Hadis Abdullah ibn Amr bin As. Abdullah bin Amr. Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala,
tentang surah Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim sendiri, ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya wahai Tuhanku, sungguhnya mereka telah menyesatkan banyak dari manusia. Siapa yang mengikutiku maka sesungguhnya dia adalah bagianku, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku sungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Nabi Isa pun berkata dalam surah Al-Maidah 118. Tadi Ibrahim 36, sekarang Al-Maidah 118. Ini dalam satu hadis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Seandainya engkau siksa adab mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah ibaduk, hambamu. Ini doanya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Wa in tagfir lahum, jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah al-aziz al-hakim, maha perkasa, maha kuat, maha al-hakim, maha bijaksana. Lihat apa yang sekarang, bagaimana sikap Rasulullah? Farafa'a yadaihi, maka beliau pun mengangkat kedua tangannya. Allahumma ummati, ya Allah umatku. Wabaka, dan beliau pun menangis. Faqala Allah azza wa jal, maka Allah azza wa jalla mengatakan, ya Jibril idhab ila Muhammadin, wahai Jibril pergilah engkau ke Muhammad. Wa rabbuka a'lamu, padahal Allah Tuhanmu maha mengetahui. Fasalhu, tanyakan dia, tanya dia, ma yubkika, apa yang menyebabkan kamu menangis? Fa'atahu Jibrilu fasa'alahu, Jibril pun tiba bertanya kepada Rasulullah. Fa'akhbarahu Rasulullah, maka Rasulullah pun mengatakan, wa huwa a'lamu, pada Allah maha mengetahui. Faqala Allah Ta'ala, ya Jibrilu idhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam hadis ini, sampaikan wahai Jibril kepada Muhammad, kul inna, sesungguhnya kami, sanurdika, kami akan meridhoimu, kami akan ridho kepadamu, fi ummatika, di umatmu, kami akan meridhoi umatmu, wala nasu'uka, tidak akan tidak akan mendatangkan keburukan, kezaliman kepadamu. Wallahu taala ala wa a'lam. Hadirin wa rahimakumullah, kita lanjutkan biidznillah taala setelah salat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa nawallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di syarat dan pembagian daripada syafaat. Pertama, syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan syafaat musbatah. Syafaat musbatah, yakni syafaat yang telah ditetapkan. Syafaat yang telah ditetapkan. Apabila kita memahami ditetapkan, berarti Al-Quran dan Sunnah. Syafaat yang telah ditetapkan disebut syafaat musbatah, ditetapkan. Yang kedua adalah syafaat manfiyah. Syafaat manfiyah yaitu syafaat tertolak. Syafaat tertolak atau syafaat yang ditolak. Kita masuk di syarat. Syarat diterima syafaat itu dua.
Syarat diterima syafaat ada 2. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pertama, izin Allah terhadap pemberi syafaat. Kedua, ridha Allah terhadap penerima syafaat. Pertama, izin Allah terhadap penerima syafaat. Yang kedua, pemberi syafaat. Kemudian yang kedua, ridha Allah terhadap penerima syafaat. Yang pertama, landasan dalil. Landasan dalil bahwa salah satu syarat daripada syafaat adalah izin Allah terhadap pemberi syafaat, baik itu syafaat nabiyina, syafaat Nabi Muhammad SAW, wa syafa'atu man dunahu, demikian pula syafaat di bawah daripada Nabi Muhammad SAW, semua berada di bawah izin dari siapa? Allah. Surah Al-Baqarah ayat 255 yang disebut dengan ayat kursi. Dalilnya adalah ayat kursi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapapun dzalladzi yashfa'u, yang memberikan syafaat, indahu di sisinya, kecuali bi'idznih, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat 3, ma min syafi'in illa min ba'di idnihi, ma min syafi'in illa min ba'di idnihi. Tidak ada seorang pun pemberi syafaat kecuali setelah izinnya. Para malaikat diberikan izin oleh Allah. Ya. Seperti Quran surah Saba. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahum min dhahir minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat di langit, la tughni syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat. Illa min ba'di an ya'dana Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, wa yarda, dan siapa yang diridhoi. Makanya tadi disatukan. Surah An-Najm ini menjadi syarat izin Allah terhadap pemberi syafaat dan ridha Allah terhadap penerima syafaat. Sekali lagi kita baca surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati, betapa banyak malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, sedikit pun syafaat mereka itu tidak bermanfaat. Illa, kecuali min ba'di an ya'dana Allahu, kecuali setelah mendapatkan izin dari siapa? Allah. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, wa yarda, dan diridhoi. Baik. Kira-kira kita cukupkan ya landasan dalilnya. Jadi sekali lagi, syarat diterimanya syafaat itu 2. Nah, ini syarat syafaat ini disebut syafaat apa? Mutsbatah. Keluar dari 2 syarat ini maka disebut syafaat apa? Manfiyah. Sekali lagi, apabila keluar dari 2 syarat syafaat ini
maka syafaat tersebut itu syafaat manfiyah. Apa syafaat manfiyah itu? Syafaat yang tertolak. Al-Quran diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ada tidak nas baik dari Al-Quran atau hadis bahwa Al-Quran itu memberikan syafaat? Ada. Al-Quran itu syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu menjadi syafaat bagi pembacanya. Tuh. Tapi kira-kira sudah pastikah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Belum tentu. Karena ada yang kedua, yaitu apa? Ridho Allah terhadap siapa? Kita penerima. Demikian pula Rasulullah SAW Nabi kita. Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat. Benar. Sebagaimana tadi disampaikan di hadis. Syafaatul uzma bahkan. Akan tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, pastikah kita mendapatkan syafaat dari Nabi? Belum tentu. Belum pasti. Karena syarat dari syafaat yang kedua bagi penerima syafaat adalah apa? Diridhoi. Pertanyaannya, kita sudah diridhoi belum oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Maka ayat fitnah menjadi ujian tersendiri, ayatul mihan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika benar kalian cinta kepada Allah, maka apa kata Allah? Ikuti aku. Tuh. Laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhab. Kata para ulama ya. Masalah cinta itu bukan mencari bagaimana kita mencintai si fulan, tapi yang harus kita pahami, kita cari, kita pelajari bagaimana caranya agar kita dicintai. Bisa dipahami? Laisa sya'nu an tuhibba. Kita ini seringkali fokus kepada cara bagaimana mencintai, tapi kita lupa yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Kita dicintai. Karena bukan saja klaim semata kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ternyata amal perbuatan itu patojaiyah istilahnya. Ya, bertolak belakang dengan apa? Tuntunan, perintah itu, dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, sampai sini bisa dipahami? Insyaallah ya. Demikian pula syafaat-syafaat yang lainnya. Anak kita di hadis dikatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jelas? Apabila anak Adam wafat, meninggal, maka terputus seluruh amalan kecuali 3. Salah satunya waladin sholihin yad'ulahu. Anak yang soleh senantiasa mendoakan kita. Allah mengizinkan anak menjadi sebab syafaat bagi siapa? Orang tua. Pertanyaannya, orang tua berhak tidak mendapatkan ridho Allah menerima syafaat? Belum tentu. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Saya kasih contoh. Nabi Ibrahim diberikan izin tidak memberikan syafaat. Ya, tadi dikatakan setiap nabi punya doa. Jelas? Tapi lihat, ayahnya Azar berhak tidak menerima syafaat dari Nabi Ibrahim? Tidak. Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Lut dengan siapa? Istrinya. Semua nabi memiliki izin untuk memberikan syafaat, tapi nanti ada hal yang memang lebih urgen daripada itu, yaitu apa? Apakah kita sudah berhak mendapatkan ridho Allah, mendapatkan syafaat? Maka nanti belum tentu, itu belum tentu. Nah, inilah yang barangkali yang harus kita betul-betul pahami. Baik.
la kama yara kullu quburi, tidak seperti apa yang dipahami oleh kullu kuburi. Apa kuburi itu? Dari mereka yang mencari syafaat dari orang yang sudah dikubur, wali, para dianggap soleh, wali, dengan mengharapkan apa? Syafaat daripada mereka. Ini yang dimaksudkan. Nisbatun ilal kubur, dinisbahkan, disandarkan kepada kubur, li ibadatihi ahlah, karena mereka menyembahnya. Kalau dikatakan menyembahnya, kira-kira menerima enggak? Tidak akan menerima. Tuh. Tapi mereka luput karena mereka memahami ibadah itu hanya kepada sholat saja. Akan tetapi ketika meminta, berdoa, itu bukan ibadah. Padahal berdoa itu pokok dari ibadah itu apa? Doa. Tawassul. Nah, itu ibadah semua itu. Berkurban semua. Makanya kenapa di sini dikatakan ibadah penyembah apa? Kubur. Tuh. Tapi sekali lagi memang tidak akan pernah menerima seperti itu. Sensitif. Ma yunsibuhu ila ahlil kuburi wa yudhifuhu ilaihi minat tasarrufat. Nah. Tuh. Ya, menyembelih di situ, nazar di situ, terus apa lagi di situ ya? Bahkan isti'anah di situ, isti'adah, meminta perlindungan di situ. Mohon perlindungan. Nah, di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan kuburi. Syafaat. Sekarang syafaat untuk Rasul. Sekarang macam-macam syafaat. Kita masuk di ragam syafaat. Pertama, kata mu'alif, yashfa'u awalan illa rahmani fi faslil qada'i baina ahlil mauqif. Syafaat pertama adalah syafaat ahli mauqif. Syafaat uzma, yang disebut dengan syafaatul uzma. Hadhihi syafaatul ula li nabiyina Muhammadin. Syafaat ini adalah syafaat pertama bagi Nabi Muhammad, disebut syafaatul a'zam, uzma, syafaatul agung, syafaat agung. Dan ini pula yang disebut dengan maqam mahmudah. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh agar kita senantiasa meminta, berdoa kepada Allah di setiap kali azan, yaitu apa? Maqam mahmudah. Dalam Sahih Al-Bukhari, bab asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah ibnu Umar, innan nasa yasiruna yaumal qiyamati jussa kullu ummatin tatba'u nabiyahum. Sesungguhnya manusia itu yasirun, mereka berubah pada hari kiamat itu jussa, menjadi bangkai. Kullu ummatin, setiap diri, setiap jiwa, tatba'u, akan mengikuti, setiap umat mengikuti nabiyaha, nabi-nabi mereka. Kemudian mereka mengatakan, ya fulan isfa', wahai fulan, berikanlah kepada kami syafaat. Hatta tantahiya syafa'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya seluruh umat tersebut itu kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh. Fadzalika yauma yab'atsuhu maqam mahmuda, itulah hari di saat yab'atsuhu, Allah angkat Nabi Muhammad itu sebagai maqam mahmuda. Maqam mahmuda, yakni lipasril qada. Maqam mahmuda itu untuk menetapkan saat manusia berdiri di mauqif 50.000 tahun dalam keadaan kadar matahari didekatkan qadromil milain, 1 mil 2 mil, wallahu ta'ala wa alam mengenai maknanya, dan ini sudah dibahas ya. 50.000 tahun sampai akhirnya mereka datang kepada ulul azmi minar rusul, para nabi datang. Jawaban semua sama, nafsi, dan mereka menyebutkan amalan mereka. Hadisnya panjang. Tuh. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud. Ya, sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam
sujud. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammadu irfa ra'saka sal tu'ta isfa tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah tu'tahu, pasti akan diberi. Isfa tusyaffa. Isfa tusyaffa. Berikanlah syafaat, tusyaffa, pasti akan diberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, maka aku angkat kepalaku, faqulu ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku, wahai Rabb, aku ya Rabbi ummati ummati, umatku umatku. Inilah yang dimaksud syafaatul uzma, dan inilah yang dimaksud maqam mahmudah, dan inilah doanya Rasulullah yang ditangguhkan untuk umat. 50.000 tahun berdiri. Tuh. Fayuqal ya Muhammadu adkhil al-jannah. Wahai Muhammad, masuklah kamu ke dalam surga. Masukkan dari umatmu ke dalam surga man la hisaba alaihi minal babil aiman. Tidak ada hisaban, tidak ada azab dari sebelah kanan dari pintu surga. Wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi inna min baina. Ini hadis yang cukup panjang. Allah Ta'ala ala walam. Demikian hadirin rahimani wa karena keterbatasan waktu ya. Bismillah Ta'ala sedikit kita kupas nanti di pertemuan berikutnya mengenai lanjutan ragam daripada syafaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini menguatkan keimanan, ketauhidan kita semua, dan mudah-mudahan menjadi wasilah meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang paling mulia dari hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba yang paling sempurna penghambaan dirinya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.